Oke, saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bisa ketemu dengan pembelajaran life skill. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, ya, berkah dan bahagia. Amin. Oke, kita langsung saja mulai untuk pembelajarannya. Sebenarnya hari ini itu belum mulai review, tapi sudah mulai review dulu supaya cukup waktu review kalian sebelum sebelum UAS. Jadi untuk review. Untuk kali ini reviewnya tentang rukun iman kelima dan rukun iman keenam. Yang pertama rukun iman kelima dan keenam. Yang kelima iman kepada hari akhir. Jangan lupa ya rukun iman yang ada 6. Yang pertama kepada Allah. Yang kedua terhadap malaikat. 3 Rasul. 4 kitab. 5 hari akhir. Baik. Pengertian hari kiamat. Jadi hari kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan di dunia, di mana seluruh alam semesta itu akan hancur. Tidak ada yang bisa bertahan hidup. Semua makhluk hidup itu akan hancur. Kalau ada film-film yang menyatakan bahwa ada manusia yang bisa hidup setelah kiamat, itu salah ya. Itu kan hanya film. Tapi sebetulnya ketika hari kiamat itu tidak ada yang bisa hidup. Ada 2 macam kiamat. Yang pertama kiamat sugro, yang kedua kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil. Contoh bencana alam. Apapun itu, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, itu bagian dari kiamat kecil. Dan selain itu ada kematian seseorang, sudah dianggap sebagai kiamat kecil. Sedangkan kiamat besar, kiamat kubro yang besar itu hancurnya kehidupan seluruh alam semesta. Itulah yang dinamakan hari akhir di dunia. Dunia sudah selesai, sudah hancur dunia, di mana matahari dan bulan itu akan saling bertabrakan, planet akan bertabrakan, ya. Gunung itu akan memuntahkan semua isinya dan sebagainya. Ya, mengerikan. Semoga kita tidak termasuk orang yang mengalami hari akhir. Karena orang yang mengalami hari akhir itu seburuk-buruknya manusia. Sudah tidak ada lagi yang beriman pada saat itu. Ya, sudah tidak ada lagi yang beriman pada saat itu. Orang yang mukmin, orang yang beriman sudah dimatikan dalam satu tahap sebelum hari akhir. Seperti itu. Oke, tanda-tanda kiamat. Ini tanda-tanda kiamat itu ada 2. Kecil itu maksudnya itu bukan tanda-tanda kiamat kecil, bukan, ya, tapi tanda-tanda kiamat di mana kiamat itu masih cukup agak jauh dikit, seperti itu. Sekarang itu banyak ya tanda-tanda kiamat dalam hal kecil, ya, tanda-tanda yang kecil. Tanda-tanda besarnya itu ini. Salah satunya, masih banyak yang lainnya. Tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kiamat yang kecil. 1, budak melahirkan tuanya, banyak anak yang durhaka. Itu ya banyak sekali ya kita jumpai anak-anak yang durhaka, anak-anak yang bentak-bentak orang tuanya, anak-anak yang ya tidak bisa menghargai orang tuanya. Alhamdulillah min dalik. Semoga ustadz kita, ya, ustadz Sada dan kalian termasuk anak-anak yang solih, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, orang-orang berlomba-lomba membuat bangunan tinggi. Contoh itu yang sekarang itu di Dubai, ya, Burj Khalifa. Itu adalah salah satu bangunan tertinggi di dunia, ya. Mereka membuat bangunan yang tinggi. Ya, itu adalah salah satu contoh tanda-tanda kiamat. Kemudian adanya wabah seperti sekarang ini, wabah COVID-19 ini juga termasuk salah satu tanda-tanda kiamat. Banyaknya bencana alam. Ya, sekarang ini kan cukup banyak bencana alam, itu bagian dari tanda-tanda kiamat. Cuman tanda-tanda kiamat yang kecil ini itu tidak dalam waktu dekat kiamatnya. Cuman dia sudah cukup dekat, tapi belum dekat sekali. Tapi kalau sudah ini sudah sangat dekat, ya. Contoh turunnya Dajjal, kemudian ada lagi ya sebetulnya ya, munculnya hewan melata yang bisa berbicara, kemudian munculnya kabut atau dukhon, ya, kabut atau dukhon, munculnya api, kemudian munculnya kaum, saya lupa nama kaum, ya, kaum ini yang merusak pokoknya, saya lupa namanya, ya. Itu adalah bagian dari tanda. Ketika itu sudah turun, maka itu sudah kiamat, itu sudah sangat dekat pada saat itu. Turunnya Dajjal itu hanya turun di dunia itu hanya 40 hari saja, seperti itu. Tapi ya selama 40 hari itu tadi ya kita berusaha untuk tidak bertemu dengan Dajjal, karena kalau kita bertemu dengan Dajjal maka kita akan menjadi orang yang kafir otomatis, seperti itu. Otomatis akan berubah menjadi kafir sekuat apapun tenaga kita. Pada saat itu semua perbendaharaan, makanan, minuman, listrik,
air itu berada di tangan Dajjal, sehingga Dajjal itu sehingga pada saat itu manusia. Saza, maaf terlambat. Oke, nggak Habis apa-apa. nganterin pesanan. Oke, oke, thank you, nggak apa-apa. Seperti itu ya, balik lagi ke Dajjal. Sehingga kita diperintahkan untuk menjauhi dasar sejauh-jauhnya. Hanya 40 hari Dajjal itu turun ke bumi, dan yang bisa membunuh Dajjal hanya satu orang, yaitu Nabi Isa. Jadi jangan coba-coba kita tuh merasa pede, aku bisa membunuh Dajjal. Mana si Dajjal? Buyar. Karena kita ya sudah kan kafir. Kalau nggak kafir ya kita akan dibunuh oleh Dajjal. Seperti itu. Sehingga kita nggak usah merasa coba-coba, saya bisa membunuh Dajjal. Karena yang membunuh Dajjal hanya satu, yaitu Nabi Isa. Nanti Nabi Isa itu turun ke bumi untuk membunuh Dajjal. Kemudian Nabi Isa turunnya hari ke-40 tahu saya. Hari ke-40 atau 41 saya kurang tahunya. Nah, kalau nggak minum 40 hari nggak mati, Ustaz. Nah, itu. Jadi makanan minumannya orang mukmin pada saat itu adalah zikir. Jadi berpuasa. Berpuasa dan makan minumannya zikir terus. Zikir. Wow, luar Nanti biasa ya. kenyang. Tuh, lah kan, ini. Oh, hanya orang-orang yang beriman yang bisa merasa kenyang dengan zikir. Itu yang dijanjikan oleh Allah. Hanya orang-orang yang beriman yang merasakan kenyang dengan zikirnya. Kita kok bisa kenyang? Ya, kita enggak nutut kepala kita saat ini untuk berpikir seperti itu. Itu kan masalah keimanan gitu. Kita beriman. Nah, kalau mau makan, ya harus ke Dajjal dulu, karena semua makanan, minuman, air, listrik itu semuanya yang memegang adalah Dajjal. Sehingga kita harus bertahan. Pakai pikir. Gitu tadi. Jadi kalau kita enggak kuat zikir, ya sudah kafir. Kemudian diangkatnya Al-Quran itu bukan kemudian Al-Qurannya itu diangkat ke langit, bukan ya. Diangkatnya Al-Quran itu sudah tidak ada lagi orang yang membaca Al-Quran. Sudah tidak ada lagi orang mukmin, apalagi yang membaca Al-Quran, seperti itu. Nah, sehingga orang yang mengalami hari kiamat itu adalah seburuk-buruknya orang, seburuk-buruknya manusia, seperti itu. Kemudian ditiupkanlah sangkakala. Oke. Yes, nah, ini ya, coba kita perhatikan gambar ini. Ini adalah perjalanan manusia setelah hidup di dunia. Ini kita di sini sekarang, di dunia. Sebelum di alam dunia, kita berada di alam kandungan, di bawahnya dunia, nggak ada di sini gambarnya ya. Mohon maaf, ada yang pakai, ada yang enggak. Tapi ini sebelum kita lahir di dunia, kita berada di alam roh. Kemudian kita berada di alam kandungan ibu kita. Ya, semuanya pasti yang lahir dari alam kandungan ibu kita. Kemudian kita lahir ke dunia. Nah, sekarang inilah kita berada di dunia. Setelah kita di dunia, kita meninggal, maka kita masuk ke dalam alam kubur. Ya. Sambil menunggu apa? Sambil menunggu kiamat. Nah, di alam kubur inilah ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Ya, orang-orang yang beramal solih di dunia banyak, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Seperti itu. Tapi orang-orang yang banyak berbuat dosa di dunia, maksiat di dunia, maka siksa kubur juga sudah menanti. Ya. Kemudian ada hari kiamat kehancuran alam semesta ini di sini, ya. Ketika hari kiamat sudah semuanya mati, seret, meninggal semuanya. Sudah, kemudian sangkakala ditiup kan tadi. Kemudian sangkakala ditiup yang kedua, maka pada saat itu semua manusia dari zamannya Nabi Adam sampai manusia terakhir yang meninggal akibat kiamat itu dibangkitkan. Seperti itu. Bagaimana Ustazah kok bisa dibangkitkan? Mereka kan sudah ada yang jadi abu, sudah hilang jenazahnya dan sebagainya. Banyak cara Allah untuk bisa membuat seperti itu. Ketika Allah berkehendak, maka yang terjadi adalah terjadi. Kita tidak bisa, logika manusia mencerna itu tidak bisa. Bagaimana orang yang mati sudah hancur jasadnya kemudian dibangkitkan lagi. Nah, tapi ini masalah keimanan. Kita yakin bahwa itu akan terjadi. Cek di surat Al-Qiyamah ayat 7 sama 8 yang kemarin buka bersama online pasti tahu. Cek ya Al-Qiyamah ayat 7 sama 8. Cek lagi di situ, ada di situ ya. Penjelasan Allah membangkitkan manusia. Kemudian kita dikumpulkan di padang mahsyar di mana jarak matahari dengan kita itu hanya seberapa jengkal. Luar biasa panasnya, dan orang-orang yang menutup auratnya di dunia
yang tidak akan merasa kepanasan. Seperti itu. Dan kemudian kita akan berbaris, berkelompok bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Dan orang-orang yang kita cintai itu siapa saja? Nah, ini syafaat. Yang bisa memberi syafaat adalah Nabi Muhammad. Nah, pada saat itu kita berbaris bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Jadi kalau kita mencintai Nabi Muhammad, maka kita akan berbaris dalam satu barisan di sini bersama Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad akan memberikan syafaatnya kepada kita. Syafaat itu apa? Pertolongan kepada kita. Ditolong sama Nabi Muhammad. Ya. Tapi kalau misalnya kita yang kita cintai bukan Nabi Muhammad ya, yang kita cintai adalah artis Korea ya, K-pop dan sebagainya, artis India misalnya yang suka Bollywood, artis luar negeri, artis Amerika, artis Indonesia misalnya. Loh kan siapa tahu, kita kan tidak tahu di sini yang suka sahukan siapa gitu ya. Ya kita akan bersama dengan orang-orang yang kita cintai tersebut, orang-orang yang kita kagumi, orang-orang yang kita idolai tersebut. Nah, apakah Sahrukan, apakah Lee Min Ho itu bisa memberikan syafaat? Tidak. Jelas tidak. Mereka sendiri kafir, tidak mungkin bisa memberikan syafaat. Gitu. Ya. Maka kita bertemu dengan CR7 ya di sini ya kita akan dibariskan. Tapi ketika kita dibariskan bersama Nabi Muhammad kita akan mendapatkan syafaat seperti itu. Sudah dapat pertolongan maka kita akan masuk ke dalam yaumul hisab. Kita dihisab amal perbuatan kita selama hidup di dunia mulai dari lahir sampai meninggal. Aku ina lahir ceprot ngek sampai kemudian aku ina meninggal itu semuanya ada videonya seperti itu. Ada CCTV dari Allah itu canggih. Kalau kita bisa mengelabui CCTV manusia, oh di sudut ini loh, nggak nampak CCTV. Kayaknya kita melakukan dosa di situ aja. Oh di situ aja. Tapi kalau CCTV-nya Allah itu semuanya akan nampak. Baik yang tersembunyi, baik yang nampak, baik yang tidak kita sadari maupun yang kita lakukan dan macam-macam. Ya. Apakah Ustazah, apakah di sini kita bersama dengan orang tua kita? Tidak, kita di sini sendirian, Akbar sendirian, Mirza sendirian, Nahda sendirian, Ustazah Nia sendirian. Orang tua Ustazah di mana? Sudah jauh-jauhan semuanya, enggak tahu. Yang kita pikirkan hanya diri kita sendiri pada saat itu. Anaknya Ustazah di mana? Enggak tahu. Yang di situ, tapi Ustazah tidak memikirkan anaknya Ustazah. Karena semuanya membawa dirinya masing-masing. Gitu ya, itu hisab. Kemudian setelah dihisab, dihitung dan sebagainya amal perbuatannya kita dikasih raport. Kalau raport kalian itu mungkin masih ada salahnya, Ustazah lu, aku ini rajin mengerjakan matematika, tapi kalau matematika aku dapat 6. Nah, tapi kalau di sini itu tidak ada yang seperti itu. Semuanya detail, semuanya jeli. Ya, tidak ada protes. Enggak mungkin Allah enggak adil, enggak ada kita seperti itu. Kemudian dari catatan amal tadi itu kita ditimbang mana yang lebih berat antara perbuatan amal kita yang baik, sholat kita, puasa kita, qiyamul kita, kemudian apa lagi? Qiyamul kita. Pokoknya yang baik-baik sama yang buruk-buruk. Kita pernah mencuri, kita pernah berbohong, kita pernah membentak-bentak orang tua, kita pernah membolos, kita pernah ngomong kotor, bisu, everything yang jelek-jelek itu ditimbang mana yang lebih berat. Kalau yang lebih berat yang amal kebaikan, maka kita akan mudah melewati siratal mustaqim. Tapi kalau yang lebih berat adalah amal keburukan, ya mohon maaf, nyemplung dulu ke neraka baru bisa ke surga. Gitu ya anak ya. Ini adalah kita nanti. Ini adalah kita nanti. Dan disinilah pentingnya kita mempelajari iman kepada hari kiamat supaya kita lebih menjaga diri, berhati-hati terhadap segala sesuatu yang kita kerjakan selama di dunia. Berhati-hati. Jangan mudah untuk berbuat maksiat ataupun dosa. Aku nggak apa-apa usah berbuat dosa dulu sekarang. Kita nanti taubat. Kan Allah Maha Pengampun. Iya, ya kalau masih dikasih usia. Kalau enggak, kalau enggak. Oke, lanjut. Ya. Rukun iman ke-6. Iman yang ke-6, iman kepada takdir. Takdir itu ada 2 ya, qada dan qadar.
Qadar, takdir Allah yang tidak bisa diubah. Tidak bisa diubah. Sudah ada sejak zaman azali, sejak dulu itu sudah diatur sama Allah. Contoh, bumi berputar mengelilingi matahari. Contoh lagi, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Bisa nggak Ustazah, bumi itu tak buat tidak berputar mengelilingi matahari? Aku tidak suka panas, nanti kalau malam tak buat berhenti. Nggak bisa. Nggak bisa. Suangar. Setiap yang bernyawa pasti Bisa akan mati. kayak miniatur. Oh. Aku nggak mau mati, Ustazah. Aku mau hidup selamanya. Waduh, nggak bisa. Aku mau cantik terus, Ustazah. Aku tak pakai skincare yang banyak, nggak bisa. Pasti ada suatu saat kita akan menua, ya, dan sebagainya. Gitu ya. Laki-laki perempuan, akbar laki-laki, nada perempuan. Boleh nggak Ustazah tak tuker? Mau dibilang mendalik ya. Mungkin bisa sekarang, tapi itu dosa besar. Seperti itu. Nada laki-laki, akbar yang perempuan. Oh, naudzubillah mendalik. Ya, itu menyalahi takdir. Oke. Qadar, takdir Allah yang masih bisa diubah dengan usaha. Contoh, formatif matematika dapat jelek. Kok dapat 40, aku tak belajar setelah belajar tekun, sehingga pada formatif berikutnya alhamdulillah dapat 100. Nah, bisa kan? Karena apa? Karena belajar, takdirnya belajar. Tadi kita usahanya belajar, takdirnya dia dapat bagus. Tapi kalau dia nggak belajar, sudahlah, tidak apa-apa. Aku memang nggak bisa matematika, wes gak popo, sak karepmu. Nah, ya wes, ya, dapatnya yang 40 lagi bisa jadi 50, bisa jadi 30, bisa jadi bahkan 1. Nah, ya seperti itu. Itu ya qadar ya. Nah, takdir Allah yang masih bisa diubah dengan usaha. Banyak contohnya qadar, tidak hanya formatif, ya. Misalnya mau ikut lomba, berlatih dengan tekun, maka akan bisa menang, ya. Atau misalnya yang bisa kita ubah ya, apalagi contohnya, apa misalnya ya, itu yang masih bisa diubah dengan usaha. Ini yang patut kita renungkan, menolak takdir Allah, ya, menolak takdir Allah, tidak beriman dengan takdir Allah, maka semua amalan tidak diterima oleh Allah. Karena barang siapa yang mengingkari satu rukun iman di antara 6 rukun iman, maka dia telah keluar dari Islam. Jadi namanya orang beriman, kalau kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengaku muslim, maka 6 rukun iman ini harus kita imani semua. Ustazah, aku nggak percaya sama takdir. Nggak apa-apa kan, tapi aku percaya sama Allah, Ustazah. Aku yakin Allah, ada kitab Allah, ada Rasulullah, tapi aku nggak mau percaya sama takdir. Nah, ini sama, itu kita sudah keluar dari keimanan. Atau aku nggak percaya sama hari kiamat. Hari kiamat itu bujuk-bujukan, Ustazah, nggak ada. Semuanya itu akan biasa seperti ini. Nah, seperti itu. Ya, itu kita tidak beriman seutuhnya, keluar dari agama Islam. Seperti itu. Dan takdir Allah itu selalu indah. Apapun takdir Allah itu akan selalu indah. Misalnya sekarang kalian berjualan, sudah berusaha promosi kemana-mana, ternyata kok nggak ada yang beli, ya Allah, nggak ada yang daftar, ini bagaimana ya? Jangan-jangan aku bodoh, enggak, ya? Jangan-jangan Allah nggak sayang sama aku, enggak, jelas enggak, ya. Ya, semuanya pasti indah, pasti ada hikmah di balik itu, pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil. Seburuk apapun menurut kita takdir itu terjadi. Aku sudah belajar Ustazah, tapi kok dapat jelek lagi. Kan aku sudah belajar, katanya bisa diubah dengan usaha. Ini kok masih jelek. Apakah Allah nggak sayang sama aku? Tidak, bukan itu. Allah sayang, malah Allah lebih sayang. Tahu, kalau misalnya dikasih nilai sekarang, bisa jadi enggak berdoanya selesai. Berdoanya enggak Dikasih cobaan. Enggak berdoa lagi. Seperti itu. Gitu ya, oke? Baik, cukup dari Ustazahnya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Insya Allah tidak. Benar, ada, yakin. Tadi di Nampi ada yakin, insya Allah. Apa ya Bang pertanyaannya? Lu Mutia nggak ikut ya lu? Ada, habis ini ngerjain kuis, nyata kuis. 6 orang nggak ikut. Oke, sekarang kita akan mengerjakan kuis tuh, tapi kok tak lihat bentar ya. Harta itu kode apa kode? Aku sendiri apa bersama-sama? Harta.
Bareng-bareng. Harta Apa saya? apa yo? Harta itu kuis. Kita akan Gampang loh, mengerjakan harta. kuis. Guys, kuisnya Harta ini. apa itu? Bentar ya, Oke. sebelum mengerjakan ya, Ustazah share dulu ya. Ada 2 tipe soal pada kuis ini. Ada soal yang pilihan jawabannya itu bunder-bunder, maka dia memilihnya 1 tok. Ini kalau bunder-bunder gini memilihnya 1 tok. Tapi kalau ada soal yang pilihan jawabannya itu kotak-kotak, maka dia bisa memilih lebih dari 1. Oh, iya, Pahami? oke Jadi Ustazah. kami ya, jadi kalau Ya, bunder-bunder Ustazah. itu milihnya 1. Tapi kalau kotak-kotak milihnya bisa lebih dari 1. Nggih Ustazah, terima kasih. Thank you. Baik, silakan mengerjakan sekarang. Nah, anak ngerjain bareng, ternyata ngerjain sendiri. Iya, ngerjakan sendiri. Maksudnya tapi bareng-bareng gitu loh. Saya tanya terus jawab, lalu nulis. Dan kesempatan mengerjakannya 2 kali. Jadi kalau kalian dapat nilai di bawah 80, maka kerjakan lagi, diulangi lagi. Ya, kerjakan lagi. Tapi kalau nilainya sudah 80, 90, 100, maka tidak perlu mengerjakan lagi. Dapat nilai di bawah 80. Do you understand? Lagi. Oke. Sudah kalau nilainya 81. Nggak ada. Kurang puas. Nggak ada 81. Gak mungkin, karena ini 10 poin, 10 poin. Betul. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Yoi. Oke. Ustazah share, sekaligus Ustazah share ya. Nama-nama yang sudah mengerjakan kuis wirausaha 2. Yang namanya tidak ada di chat, boleh mengerjakan kuis Ustazah, wirausaha 2. Maksudnya budak melahirkan tuannya itu apa Ustazah? Tadi itu Ustazah tadi menyampaikan apa tadi? Soalnya anaknya itu semuanya pada durhaka. Oke, terima kasih Walah. sudah dijawab. Oke, silakan. Makasih. Yuhu. Sama-sama. Sedikit lagi. Oh, sudah 10 menit lagi. Ya, 80. 80, alhamdulillah. Masih kurang itu saja. Aku lihat dulu. 90. Hmm. 90 us. 90. Sudah? Oke. Haikal 90. Alhamdulillah. Yang salah nomor 5 kurang 1. RKS 90, Akbar 80, Haikal 90. Oke. Iya, nomor 5 sama, kurang 1. Tadi. Matahari terbit dari barat. Kalau aku turunnya Kayak bisa. takdir. Nyata itu kiamat. Kenapa kalau 80 nggak boleh ngerjain lagi saya? Saya sudah di atas KKM gitu tah. Iya. Jelek ya Pak? Ya, karena kalau sudah di atas KKM. Lagi lah. Jadi nanti itu nilainya Ustazah bagi 2. Nilainya nilainya 70, yang berikutnya 80. Berarti 70 tambah 80 bagi 2, 75. Nah, kalau 80, Oh gitu. kalau 80 kemudian kalian dapat jelek, 80 tambah 70 bagi 2 lah 75, jadi tambah jelek lah. Oke. Wih, ngeri. Nada ngerjakan lagi Wih, ada. ngeri. Nada ngerjakan lagi, Sandi ngerjakan lagi, Izan Ya, ngerjakan bisa lagi. aja nanti tambah jadinya 100. 100 jadinya kan 180 bagi 2 jadinya 90. Cek di sini ya di kolom chat
yang namanya tidak ada di sini, silakan mengerjakan kuis wirausaha 2. Wirausaha 2 itu yang mana sih? Kok aku lupa. Tuh, rukun jual beli, adab jual beli pakai video. Oh, sudah. Kayak itu aja. Santuy. Ya 80. Ini memang nilainya cuma 80 atau bisa 100? Bisa 100. KKM-nya Bisa itu 100. di bawah Apa yang 80. salah ya? Apa yang salah ya? Nah, enggak apa-apa wes, ini aja sudah. Cek yang ada di dalam chat. Ini. Apa yang salah? Salah. Aku lupa ini. Apa yang salah yang apa? Ada 1 salah, 2 salah. 3 salah, 4 salah, 5 salah. Nah ini, ya kenapa ya tak ganti tadi? Ini malah mengoreksi yang benar menjadi salah, Ustazah. Ya, itu rezeki, itu bagian dari takdir Allah itu ya. Kaila 90, Nada 80, alhamdulillah Nada sudah lebih baik. Mirza 80, Queen 80 ya. Sandi ulangi lagi ya, San. Sandi ngulang ya. 80. Sandi izin ngulang ya. Mafa 80. Sandi 80. jadi 90. Oke, 90 tambah 70 jadi berapa? Hati-hati loh. Jadinya itu berarti Salah 1 kurangi 10 80 poin lah. deh, Ustazah. 85. ya Hai 85. Aziza. Hai Aziza. 75. Itu kalau 80 di 90 tambah 70 kan? Oh, 80. 90 tambah 70. Ustazah, 80. itu kayaknya itu salah 1 ngurangi 10. Aku 1 langsung 80. Ya memang, itu kan memang per soal kan 10 poin. isi Ya, Itu kan ada iya, di pojoknya. Hello guys, guys yang baru datang guys. Ini linknya Ustazah letakkan di chat lagi yang baru datang. Tadi siapa yang baru datang? Aziza kayaknya ya. Alhamdulillah sudah nyala lampunya ya. Bentar ada nama Huala ini siapa? Huala ini siapa ya? Walah. Tadi juga ada saya pas bina kelas. Juki. Pas apa? Murojaah, pas murojaah. Saudara Bacaan tidak sholat ngabsen itu loh ada. ya. Saudara nggak bisa ngabsen itu siapa namanya Huala. Mafa sudah hadir ya Mafa. Alhamdulillah Mafa. Ayo, kok nggak ada ya? Jualannya nggak ada. Jualannya udah hilang. Kayaknya ganti nama. Kayak RKS. Kayaknya tuh si Duma. Uma ada Uma. Alhamdulillah Uma masuk. Mutia tadi izin ya. UAS 9 Bu. Izan ada Izan? Ada. Oh iya, oke, baik. Izan, Raka Izan. Rakai ada? Oke, Ada. Akbar ada? Fatih kok enggak? Lah ini aku Akbar saja. Iya. Kaila ada. Oke. Aku istilah Fatih enggak ada? Fatih ada Fatih. Peti ada. Tapi makin Fatih ada. Fatih ada kok Fatih. Anu mungkin terlempar. Lukman, Taril enggak ada. Taril izin. Oh, Lukman, oh iya sih. Tadi kan lu izin. Lukman nggak ada Lukman. Paling Huala itu tapi Lukman. Sudah mengisi semuanya? ya. Saya sudah. Fatimah 80. Oke, sip. Kuis wirausaha yang belum dicek namanya ya. Adakah nama kalian di situ? Nilaiku diselisih lagi kah? 90 ditambah Oke, cukup ya. Setelah ini kita tausiah Jumat. Jangan lupa masuk ke link. Oke.
Oke. Baik, ada lagi di sini. Budak melahirkan tuanya itu bukan tak Ustazah. Apa tuh? Yang mana itu? Iya, bukan. Apanya? Itu pertanyaannya gimana? Tanda-tanda besar kiamat, tanda-tanda besar kiamat. Tanda-tanda besar, tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil itu masuk yang mana? Apakah budak melahirkan tuanya itu tanda-tanda kecil? Nah, itu aku yang salah tadi. Oke. Yang tanda-tanda besar apa aja? Budak melahirkan mana ya tadi? Tanda-tanda Kalau besar itu Enggak melahirkan. matahari terbit dari barat, terus munculnya Dajjal. Matahari. Sama tadi aku kurang satu, Nabi Isa. Turunnya Nabi Isa. Aku malah yang matahari terbit dari barat. Yang belum. Oke, baik sudah. Ayat yang lain nggak ada. Fatia Hayumi, diulangi lagi ya Fatia ya. Uma diulangi lagi ya. Nggak apa-apa, ngulang lagi. Setelah ini kita akan bubar barisan jalan ya. Jadi tidak usah masuk lagi ke sini. Oke, setelah ini kita akan bubar barisan jalan. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak yang sudah masuk di sini. Langsung Ustazah tutup ya, sudah persiapan ke tausiah Jumat. Silakan setelah ini kalian boleh BAK dulu ya, BAK dulu. Boleh minum dulu, setelah itu ke tausiah Jumat. Siapkan diri kalian, wudhu, silakan ambil wudhu biar seger, biar semangat lagi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.